Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, ayo. Sama-sama bilang sama saya punya El Shaddai. Sama-sama bilang sama saya punya El Shaddai. Tahukah saudara ketika kita menyatakan El Shaddai, maka dialah yang pegang kendali dalam kehidupan saudara dan saya. Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang membebaskan kita dari segala keterikatan kita. Itu sebabnya kita menyadari kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ketik di kolom komentar, saya perlu Tuhan. Dalam hidup ini saya perlu Tuhan. Bukan hanya pada saat ketika keadaan saya susah, saya perlu Tuhan, saya mencari Tuhan. Bukan hanya ketika saya butuh pertolongan, maka saya cari Tuhan. Dan saya datang kepada Tuhan. Tetapi dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kita perlu dan kita butuh Tuhan. Amin. Yes. Pagi hari ini ambil Alkitab kita sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya perlu Tuhan. Haleluya. Kalau kita ngaku kita perlu Tuhan, berarti setiap pagi kita perlu berdoa. Ya kan, karena kita nggak bisa melewati satu hari tanpa berdoa, kita nggak bisa melewati satu hari tanpa merenungkan firman, saudara. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam setiap aspek, dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi karena ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan terlebih dahulu ada di depan kita. Alkitab bilang, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kita lihat sama-sama Alkitab kita pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ada dalam Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Imamat pasal 25 ayat 18 sampai 22. Perhatikan firman Tuhan di sana. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku. Sama-sama bilang sama saya harus melakukan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus melakukan firman Tuhan. Amin. Setiap ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan umatnya, maka wajiblah hukumnya buat setiap kita melakukan apa yang ditetapkan Tuhan. Dampaknya itu baik buat saudara dan saya ketika kita melakukan firman. Lihat selanjutnya. Dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Jadi dampak daripada melakukan firman Tuhan, berpegang pada peraturan Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, dampaknya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan dengan tentram. Oh, ada banyak dari kita hari-hari ini pengen keadaan aman, keadaan tentram dalam hidup kita, namun kita tidak mau melakukan firman. Gak akan pernah bisa keadaan aman, keadaan tentram hanya terjadi ketika kita melakukan firman. Kenapa? Karena Tuhan yang mengizinkan kita untuk diam dengan aman dan tentram. Ada banyak orang punya segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, tapi hatinya gak tenang. Gak pernah merasa aman, ketakutan. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, hatinya penuh dengan kecemasan. Tidak ada rasa aman, tidak ada rasa tentram. Kenapa? Karena dia memiliki segala sesuatu tapi tidak memiliki Tuhan yang menjaga hatinya untuk tetap aman dan tetap tenang. Tapi hari ini kita diingatkan firman Tuhan di ayat 20, ayat 18 dari Imamat 25. Kamu harus melakukan setiap ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita tidak. Sama-sama bilang sama saya akan hidup aman dan tentram. Sama-sama bilang sama saya akan hidup aman dan tentram selama saya mencari Tuhan. Lihat ayat selanjutnya, ayat 19. Tanah itu akan memberikan hasilnya. Jadi ketika saudara dan saya kita hidup takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan hanya kita diam aman dengan tentram, tetapi tanah di mana kita diam, tanah di mana kita bekerja, tanah di mana tempat kita tinggal akan memberikan hasilnya. Makanya saya percaya untuk orang beriman, saudara, untuk orang percaya Tuhan, tidak ada tuh istilah namanya tanah basah, tanah kering, tanah lembab, gak ada, saudara. Gak ada. Di mana anak-anak Tuhan berada, tanah itu menjadi tanah yang diberkati. Karena Alkitab bilang, tanah itu akan memberikan hasilnya. Gak ada istilah tanah kering buat orang percaya. Gak ada istilah tanah basah buat orang. Gak ada bisa memisah-misahkan. Gak.
Tuhan tempatkan dimanapun saudara dan saya berada. Kita percaya tanah itu menjadi tanah yang diberkati. Ketik di kolom komentar, dimanapun saya berada, maka tanah itu menjadi tanah yang diberkati. Tanah itu akan menjadi tanah yang mengeluarkan hasil. Haleluya. Selama engkau mau taat, selama engkau mau tunduk, selama engkau mau berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya, maka bukan hanya keadaanmu aman dan tentram, tetapi tanah di mana engkau tinggal, tanah di mana engkau mengusahakan, akan mengeluarkan hasilnya. Dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman dan tentram. Haleluya, betapa indahnya ikut Tuhan. Amin. Betapa damainya ikut Tuhan. Bukan berarti masalah nggak ada, bukan berarti pergumulan nggak ada. Betul, ada salib yang harus saudara dan saya pikul. Ada masalah, ada pergumulan yang harus kita hadapi hari-hari. Tapi bukan berarti kita tidak berjalan, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Karena kita percaya apapun yang kita hadapi, kita tahu ada backup. Ada campur tangan surga. Ada pemeliharaan Tuhan. Dan ada pembelaan. Haleluya. Amin. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang berpegang pada ketetapan Tuhan, dia akan hidup aman dan tentram. Tanah di mana saudara dan saya usahakan, baik engkau bekerja, engkau berbisnis, itu akan mengeluarkan hasilnya. Dan engkau akan dikatakan apa? Makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman, tentram. Haleluya. Ayat 20. Apabila kamu bertanya, apa yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Ya, beberapa hari lalu kita belajar. Jadi ini masih berkaitan, saudara, tentang tahun Yobel, ya kan, tahun ketujuh, tahun Yobel, ataupun tahun yang ke-50 tahun Yobel, atau tahun Sabat, ya, tahun yang ketujuh atau tahun 50 tahun Yobel. Apa yang akan kami makan? Bangsa Israel menanyakan, karena di tahun ketujuh mereka tidak boleh mengelola apapun, tidak boleh bekerja apapun. Maka mereka bertanya gitu ya, apabila kamu bertanya, apa yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ayat 21 perhatikan. Maka aku, haleluya, akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Dalam tahun yang ke-8 ayat 22, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang bahwa berkat Tuhanlah yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk di tahun ke-7 lu nggak boleh menabur, nggak boleh menuai. Tetapi secara manusia mereka berpikir, oke, kalau begitu selama 1 tahun itu kami apa? Bukankah kami tidak boleh menabur di tahun Sabat itu ataupun tahun Yobel? Kami tidak boleh menuai. Apa yang kami makan? Pemikiran kita berbeda dengan cara pikir Tuhan. Tuhan bilang begini, kalau kamu berpikir tahun 7 kamu nggak menanam, kamu nggak menabur, kamu nggak menuai, maka kamu nggak makan. Kamu salah. Tuhan bilang di tahun ke-6 nanti aku akan memberikan hasil 3 tahun. Nah, disinilah kita lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, bukti bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara saya. Bukan keadaan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang pelihara hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan hari ini. Saya ajak setiap umat Tuhan, engkau yang masih khawatir akan besok. Engkau yang masih khawatir akan apa yang kau makan. Engkau yang masih takut. Engkau sudah meragukan kuasa Allahmu, kuasa Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita ngaku orang bertuhan, kalau kita ngaku orang beriman, kalau kita ngaku orang percaya, kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara kok. Lagi-lagi kita mesti mengerti, selama saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apapun yang saya kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Yang penting bagian saya adalah taat, yang penting bagian saya melakukan firman, yang penting bagian saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya tahu pemeliharaan itu urusan surga. Amin. Betul, kita harus bekerja. Betul, kita harus berupaya. Tetapi kalau kita lihat ada keadaan-keadaan, ada situasi-situasi yang enggak di luar kontrol kita, saudara kasih dalam Tuhan, kita jangan memberontak. Kita tahu berarti Tuhan sedang membentuk kita.
Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengajar kita tentang sesuatu. Kenapa nih Tuhan izinkan? Kok saya udah berusaha keras, saya udah bangun pagi, saya udah bekerja lebih giat. Tetapi kok kayaknya seakan-akan mentok. Coba cek, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan bagus, oke. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Beberapa hari lalu saya sampaikan bahwa hidup kita jangan merugikan orang lain. Kalau hidup kita merugikan orang lain, Tuhan pembela orang yang dirugikan kita. Saudaraku, lebih baik kita dirugikan oleh orang lain daripada kita merugikan orang lain. Kita dirugikan orang lain, Tuhan bela kita. Tapi kalau kita merugikan orang lain, Tuhan menjadi lawan kita. Wah, mengerikan. Jadi cek bagaimana hubungan. Maka cek hubungan kita dengan sesama bagaimana. Bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana cara kita usaha. Apakah kita menindas orang? Apakah kita menipu orang? Apakah kita merugikan orang lain? Karena janji firman Tuhan jelas, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan kiri, engkau diberkati kok. Selama engkau memegang perintah Tuhan, engkau melakukannya, maka engkau akan diam dengan aman dan tentram. Maka tanah di mana engkau bekerja, tanah di mana engkau mengusahakan, itu akan mengeluarkan hasilnya. Nah, bicara tentang pemeliharaan Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan sanggup pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Nah, peristiwa ini terjadi ketika di tahun Yobel, bangsa Israel bertanya, akan apa yang kami makan? Apa yang akan kami kerjakan? Apa yang akan kami dapati selama tahun Sabat ini, tahun Yobel ini? Kami nggak bekerja. Kami tidak boleh lakukan apapun di tanah kami. Tuhan bilang di tahun ke-6, tahun terakhir di mana engkau bekerja, aku akan memberikan hasil 3 tahun. Jadi tahun ke-6 kau makan, tahun ke-7 tetap masih ada, tahun ke-8 pun masih ada. Kenapa? Karena di tahun ke-8 ini kau baru boleh mengelola. Di tahun ke-8 inilah baru kau makan hasil di tahun 9, dari tahun yang ke-8 makan hasil dari apa yang Tuhan berkati. Ini yang saya bilang, kalau Tuhan udah memerintahkan berkatnya, karena itu firman Tuhan katakan ya, aku, coba lihat ayat 21, aku akan memerintahkan, apa dikatakan? Berkatku kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan diperintahkan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan diperintahkan kepadamu. Makanya orang percaya itu hidupnya tidak kejar berkat. Haleluya. Amin. Orang percaya itu hidupnya dikejar berkat. Karena berkat yang diperintahkan kepadamu, bukan engkau yang mengejar berkat. Ketik di kolom komentar, saya dikejar berkat, bukan saya mengejar berkat. Berkat Tuhan diperintahkan kepadamu, berarti yang datang kepada kita adalah berkatnya Tuhan. Bukan kita yang kejar-kejar berkat Tuhan. Makanya kalau kita fokus beribadah, kita fokus cari Tuhan, kita kejar pribadinya, bukan berkatnya. Karena berkatnya itulah yang nanti diperintahkan untuk mengejar saudara dan saudara. Haleluya. Amin. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat akan hal ini. Engkau akan diam dengan tentram. Engkau akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Karena berkat Tuhan itu datang padamu. Tepat pada waktunya. Di tahun ke-6. Kenapa 3 tahun? Karena tahun yang ke-6, tahun yang ke-7, tahun yang ke-8. Mereka masih perlu makan. Tuhan memerintahkan berkat itu tepat. Gak pernah salah. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah. Iya kan? Tepat. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan itu tepat. Bukan menjadi keinginan kita. Karena manusia kita banyak inginnya. Tapi segala sesuatu yang menjadi keperluan saudara dan saya, kebutuhan saudara dan saya, itu tepat. Itu sebabnya ketika bangsa Israel terakhir di tahun ke-6, maka Tuhan memberikan di tahun ke-6 itu hasil 3 tahun. Untuk apa? Untuk tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Karena di tahun ke-9 mereka baru bisa menuai hasil di tahun ke-8. Tepat gitu loh saudara. Nah itu sebabnya ini yang saya mau ajak setiap kita ingat. Berkat Tuhan itu selalu tepat waktu. Nggak pernah terlambat. Ketik di kolom komentar. Berkat Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini berdoa, Tuhan, saya lagi membutuhkan ini. Tuhan, saya lagi perlu ini. Saya ingatkan hal ini. Tuhan, kita dengar doamu. Tuhan, kita tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan. Dan Tuhan, kita akan menjawab apa yang menjadi kebutuhanmu tepat pada waktunya. Saudara lihat di dalam Yosua pasal 5. Saudara lihat Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12.
Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12 bilang begini, lihat ya. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertigandum pada hari itu juga. Ayat 12, perhatikan. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Saudara lihat, mana itu diberikan Tuhan dari sorga, itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tahu mereka perlu makan. Itu sebabnya surga turun tangan memelihara mereka 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun mereka dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mereka makan mana. Kapan mana itu berhenti? Ketika mereka memasuki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ketika mereka memasuki negeri di mana mereka bisa mengelola negeri itu. Saat itulah mana berhenti turun. Itu yang dikatakan di ayat 12 dari Yosua pasal 5. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Lihat ya, tepat mereka menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian itu, maka mana dari surga berhenti, karena mereka sudah mendapatkan dari tanah Kanaan. Saudara, Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan nggak pernah terlalu cepat. Berkat Tuhan itu tepat pada waktunya. Tepat ketika engkau sedang membutuhkannya, saat itu Tuhan turun tangan. Tepat ketika engkau sedang memerlukannya, saat itu. Amin. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan Elia. Kita tahu ketika Elia ada di masa-masa kelaparan pada saat itu, Elia nggak tahu mesti makan apa. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Ya kan, kita tahu kisah itu. Elia minum dari sungai Kerit. Makan dari mana? Burung gagak diutus Tuhan untuk kasih Elia makan. Elia makan dari burung gagak, dibawa oleh burung gagak. Elia minum dari tepi sungai Kerit. Tetapi ada waktunya tiba-tiba pada masa kekeringan itu sungai Kerit mulai menipis. Airnya mulai surut. Tapi Tuhan nggak kekurangan cara. Ketika air sungai Kerit mulai surut, maka Tuhan perintahkan Elia untuk pergi dari situ, masuk ke wilayah Sidon. Aku telah menyuruh seorang janda di Sarfat untuk memberi kau makan. Haleluya. Tepat ketika sungai Kerit mulai menipis, tidak ada lagi air, maka Elia berangkat. Tuhan pakai cara lain untuk memelihara ini. Tahukah saudara, kita punya Tuhan yang memiliki 1001 cara, bahkan lebih, untuk memelihara hidup saudara dan saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan selalu punya cara memelihara hidup saya. Ayo, ketik di kolom komentar, Tuhan selalu punya cara memelihara hidup saudara dan saya. Yes. Memang unik, tapi itulah cara Tuhan. Tepat gitu loh saudara. Tepat ketika habis, datang yang baru. Tepat ketika ini selesai, datang lagi. Makanya kita nggak bisa ngandalin manusia. Manusia itu terbatas. Stop andalkan manusia, andalkan Tuhan. Manusia boleh mengeraskan hati yang nggak dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai 1001 cara bahkan lebih untuk memberkati, untuk memelihara, untuk menolong, untuk membukakan jalan buat hidup anak-anak Tuhan. Katakan, amin. Haleluya. Itu yang kita imani. Jadi dalam ikut Tuhan ada badai apapun, ada pergumulan apapun, ada tantangan apapun, kita tahu kita nggak pernah berjuang sendiri. Kita tahu ada penyertaan Tuhan. Kita tahu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh hari ini ingat hal ini. Engkau hidup dipelihara oleh Tuhan. Engkau hidup dijamin oleh Tuhan. Engkau diperintahkan berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Stop kejar berkat. Berkat yang akan mengejar dalam hidupmu. Selama engkau taat, selama engkau setia, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Itu jaminan firman Tuhan. Engkau akan makan dengan kenyang. Tanah di mana engkau mengusahakan tanah itu akan mengeluarkan hasilnya. Engkau akan diam dengan aman dan tenang. Dan ingatlah, berkat Tuhan itu tepat sesuai dengan porsinya, apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita, dan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami bersyukur dengan cara-cara Tuhan mengajarkan. Kami berterima kasih karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada hal
Sehingga kalau kami hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan bahwa ketika kami melakukan segala ketetapan Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kami, maka kami percaya kami akan diam dengan aman dan tentram. Dan tanah di mana kami mengusahakan, tanah itu akan mengeluarkan hasilnya. Dan kami akan makan sampai kenyang. Sebab Tuhan yang memerintahkan, berkat-berkat Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kami. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami tidak fokus kepada berkat, karena berkat itu diperintahkan dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap apa yang menjadi keperluan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami punya Tuhan yang memelihara kami, memberkati kami dengan cara-caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, pagi hari ini menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas setiap kami, tuntunan arahan jalan-jalan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami diajarkan untuk tetap berharap, untuk tetap berserah, untuk tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan kami. Dari Tuhan datang pembelaan kami. Dari Tuhan datang jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini bergumul untuk menjadi apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Bapak, dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman-Mu hari ini kami dengar. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam kami mengiring Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa pagi hari dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati satu persatu daripada umat Tuhan. Kami percaya singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Tergenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Oh, aku berdoa ya Bapak. Dimanapun setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, kalau hari-hari ini mereka mengalami pergumulan dalam rumah tangga mereka, kalau hari-hari ini rumah tangga mereka mengalami goncangan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang pagi hari ini didoakan secara khusus, telah tinggalkan, suamimu telah meninggalkan, engkau seorang suami yang telah ditinggalkan oleh istrimu. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Letakkan tangan kananmu, kita berdoa bersama-sama. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka, rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus telah Engkau yang memulihkan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya selama kami berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup menggetarkan hati pasangan kami. Untuk mereka berbalik kepada kami, datang kepada Tuhan, dipulihkan rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan satu persatu Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus beri ketenangan, beri ketentraman, beri damai di hati mereka. Terlebih khusus buat mereka yang telah meninggalkan pasangan yang sah di hadapan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah hati mereka. Sehingga satu persatu dipulihkan hatinya. Dipulihkan rumah tangganya. Dipulihkan hidupnya. Terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Kami percaya sampai hari ini kuasa-Mu masih sanggup menjamah setiap pemulihan rumah tangga terjadi pemulihan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sehingga di akhir zaman ini rumah tangga anak-anak Tuhan tetap kuat. Di akhir zaman ini rumah tangga anak-anak Tuhan tetap kuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan. Saudara ingat ya. Engkau istri-istri yang mungkin sedang ditinggalkan oleh suami. Engkau suami-suami yang mungkin sedang ditinggalkan oleh istri. Bawa dia selalu dalam doamu. Jangan pernah berhenti sebutkan nama dia. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus satu persatu. Di dalam nama Yesus akan kembali kepada pasangan yang sah. Karena apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang diberkati Tuhan akan tetap dijaga, dipulihkan oleh Tuhan. Bapak dalam nama Yesus sama juga berdoa buat setiap kesehatan dari anak-anak Tuhan hari-hari ini. Hamba berdoa karena hamba percaya bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Bagi setiap umat Tuhan yang pagi hari ini didoakan secara khusus. Engkau yang memiliki kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dimanapun saudara berada, imani. Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kau adalah orang percaya, kau adalah orang benar. Kau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dada.
Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami satukan hati kami berdoa, meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Hamba di tempat ini ucapkan berkat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bilur-Mu yang menyembuhkan mereka terjadi pagi hari ini satu persatu Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan terjadi kesembuhan, terjadi mujizat Tuhan, terjadi lawatan Tuhan. Ada seorang muda yang belakang lehernya sakit pagi hari ini Tuhan sudah sembuhkan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang wanita yang payudaranya sakit pagi hari ini sudah Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus terjadi dan tidak akan pernah kembali lagi. Dalam nama Yesus terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan jamah. Terjadi pemulihan pagi hari. Terjadi pemulihan in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga secara khusus pagi hari ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis dari anak-anak Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bahwa tanah di tempat di mana kami mengusahakan akan mengeluarkan hasilnya. Itulah yang terjadi buat anak-anak Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati apa yang mereka kerjakan, usahakan di dalam nama Yesus. Dan biarlah hati mereka senantiasa terpaut kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka bekerja, berbisnis, berusaha, biarlah hati mereka selalu mengandalkan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Tuhan angkat usaha mereka, Tuhan promosikan bisnis mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Sehingga mereka mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka lihat campur tangan Tuhan, mereka lihat Tuhan bukakan satu persatu pintu-pintu yang tertutup. Berkati juga ya Bapak setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan lemah, dengan berbeban berat, dengan hati yang hancur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri ketenangan di hati mereka. Tuhan beri keteguhan hidup di hati mereka, untuk mereka tetap terus andalkan Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada pagi hari ini, Tuhan beri damai sejahtera. Mereka akan diam dengan aman dan tentram, karena Tuhan menjadi perisai bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda, dimanapun mereka berada. Hamba serahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka, Tuhan yang anugerahkan bagi mereka. Karena kami percaya Engkau Allah yang memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati masa muda mereka. Mereka memberikan masa muda mereka kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang menopang. Tuhan menolong. Tuhan memberkati masa muda mereka. Masa muda mereka diangkat Tuhan naik dan bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Studi mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan, biarlah Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Mereka akan melihat sungguh ada keberhasilan dan keberuntungan buat orang-orang muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi bagi mereka. Terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kami juga satukan hati kami berdoa. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini rindu agar adanya pemulihan, adanya rekonsiliasi terjadi dalam kehidupan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan yang mungkin hari-hari sedang mengalami perselisihan. Hari ini kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan campur tangan, mengadakan rekonsiliasi dalam nama Yesus. Hati mereka dijamah dengan damai Tuhan. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Hamba berdoa ya Tuhan. Karena hamba percaya hari-hari ini adalah hari-hari penuai. Hamba juga berdoa ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Tapi mereka merindu untuk mencari-Mu. Mereka rindu untuk mengenal jalan-jalan-Mu. Hamba berdoa dari tempat ini buat jiwa-jiwa ini Tuhan jamah, pertemukan mereka dengan jalan-jalan Tuhan yang ajaib,
jalan-jalan Tuhan, campur tangan Tuhan ada bagi mereka. Sehingga mereka mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Hidup mereka diterangi dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuntun mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam seluruh kebenaran yang ada dalam kehidupan mereka. Bapak, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati kota di mana kami tinggal. Kami mau mengangkat kedua tangan kami. Saudara dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan, ucapkan berkat buat kotamu. Kami mengangkat kedua tangan kami, mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman. Kota kami damai dalam nama Yesus. Udara, cuaca di kota kami baik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa dijauhkan daripada segala virus dalam nama Yesus. Atas kota kami dihalaukan dalam nama Yesus. Sehingga kota kami aman, damai, tentram dalam nama Yesus. Kami berdoa pemerintahan kota kami diberkati. Ekonomi kota kami maju bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, memberkati juga bangsa kami Indonesia. Selamatkan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan tolong bangsa kami. Sehingga bangsa kami aman dalam tangan Tuhan. Ekonomi bangsa kami maju bertumbuh dalam nama Yesus. Kalau ada siasat-siasat jahat, kalau ada roh-roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan Yesus ada atas Indonesia. Indonesia dipulihkan, diberkati Tuhan, dijaga, dipagari dari segala yang jahat di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati pemimpin pemerintahan kami Tuhan, wakil presiden, semua jajaran menteri yang ada. Kami doakan ya Tuhan, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh camat, seluruh gubernur, seluruh lurah RT RW atas bangsa kami. Tuhan Yesus tolong mereka dalam mereka menjalankan kepemimpinan bangsa kami. Bahkan Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan juga tuntun mereka, Tuhan juga tolong mereka. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada tuaian besar atas jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan atas Indonesia dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami berdoa juga secara khusus buat gereja-gereja Tuhan di mana hari-hari ini mengadakan Natal ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan. Engkau yang mengadakan perlindungan atas gereja-gerejamu. Engkau yang menjagai gereja-gerejamu sehingga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat, digagalkan daripada segala yang jahat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan memagari, membentengi setiap rumah-rumah Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat rencana 2024 14 Februari diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sehingga semua berjalan dengan aman, pemilihan umum diberkati oleh Tuhan. Seluruhnya diberkati oleh Tuhan. KPU, KPUD, Bawaslu daerah diberkati oleh Tuhan. Dengan kejujuran dan keadilan takut akan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong. Tuhan sertai langkah kami. Tak lupa terus kami berdoa buat Israel dan Palestina dalam nama Yesus. Diberkatilah oleh Tuhan. Israel dan Palestina damai atas mereka kedua negara ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin pengambil keputusan diberikan damai sejahtera, diberikan tuntunan dan rencana Tuhan saja yang terjadi atas mereka. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada tuaian jiwa-jiwa di kedua negara ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini bersama Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami aminkan apa yang kami doakan terjadi. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apapun juga yang kita sudah doakan, imani karena firman Tuhan katakan sesuai dengan iman jadi padamu. Jangan bimbang. Kita katakan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apapun. Ya, pastikan dalam hidupmu engkau tetap selalu mendengarkan firman, engkau tetap selalu berpegang kepada firman, maka tergenapi apa yang hari ini kita dengar dari firman Tuhan. Maka tanah itu akan mengeluarkan hasilnya, hidupmu akan diam dengan tentram, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepadamu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun saudara berada. Besok kita kembali ketemu dalam doa pagi online, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat.
dan melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.